Oke, teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan cara streaming, live streaming ya, low latency Cloudflare Stream. Selain untuk CDN, Content Delivery Network atau Zero Trust yang versi gratisan, di Cloudflare ada banyak menu sebenarnya, tapi kali ini sementara kita bahas dulu untuk versi Cloudflare Stream karena banyak fungsi beberapa fitur di Cloudflare Stream selain di Zero Trust, yaitu kita bisa membuat live streaming mandiri atau live streaming khusus ke platform ya, apapun selama kita mempunyai RTMP, kunci RTMP-nya, dan keamanan dari case streamnya sangat kuat. Apabila teman-teman mempunyai website secara mandiri, juga bisa diintegrasikan dengan websitenya masing-masing jika ingin membuat server live streaming secara mandiri. Selain itu juga banyak beberapa aturan yang dibuat oleh Cloudflare sendiri, yaitu ini tidak ada layanan DRM atau Digital Digital Management, yaitu untuk biar tidak bisa direkam layar. Ya, selain itu saya review dulu beberapa harga untuk Cloudflare Stream, hanya ada dua. Jika teman-teman belum belum mengaktifkannya, ada paket untuk $5 per bulan, yaitu dengan 1000 menit dalam $5, tapi untuk $50-nya itu di atas 100.000 menit. Ya, pernah saya kalkulasi untuk $5 yang sama ini saya pakai untuk $5 itu minimal maksimal 11 sampai 12 jam. Jadi nanti akan dikenakan biaya tambahan apabila kita misalkan kita live streaming kemudian penontonnya banyak, itu akan dikenakan tarif sendiri per berapanya. Itu saya ingat saya itu berberapa tera per 1 G, bisa per 1 gigabitnya itu kena $0,005. Tapi itu di atas 1000 viewer. Kalau di bawah 1000 viewer bisa pilih opsi dua ini ya, salah satunya. Kalau ingin coba dulu bisa pakai yang versi $5 dulu, yaitu kita lihat dulu, yaitu setelah kita membuat konten misalkan untuk live streaming, kita bisa merekam layarnya, merekam hasil live streamingnya itu nanti di Cloudflare ini. Nanti bisa kita misalkan kita habis live streaming acara apa gitu, biar nggak mau diedit lagi atau gimana, nanti bisa di disimpan di sini penyimpanannya, yaitu intinya nggak ada berapa giga atau berapa tera, yaitu penyimpanannya yaitu 1000 menit semua data yang sudah direkam kemudian disimpan di Cloudflare ini, nantinya akan dihitung menit yang berkurang. Tapi jika jumlah viewer melebihi ini 500 100 ribu 100 ribu, maka akan dikenakan biaya tambahan 0,005 per se tapi yang saya alami sendiri memang di atas 1000 viewer itu kena tambahan 0,002 ya. Perhitungannya memang agak ribet kalau di situ, tapi kita mulai dulu. Kalau ini versi akun saya yang masih belum diaktifkan. Apabila sudah diaktifkan untuk versi yang sudah berlangganan, di sini ada beberapa kunci live input. Jadi ketika sudah kita membayar $5, di sini nanti akan muncul tombol di stream ini. Ada yaitu live input transformation untuk load balancing server, kemudian analistik berapa penonton atau selama berapa bisa diatur berapa jam, selama 24 jam seperti kan ini misalnya saya sudah buatnya ada 133 itu hari kemarin itu jam 5.15, sudah diruntut dari mulai sampai 30 hari. Di sini nanti mungkin untuk teman-teman yang untuk hasil eksperimen juga nanti bisa membangun server sendiri, misalkan punya platform sendiri, nanti punya integrasi antara APK, aplikasi atau website. Kalau ingin membangun platform sendiri, nantinya ini adalah aspek-aspek dasar dari hal tersebut. Kalau yang masih ingin tahu aja bisa sekedar tahu, nggak masalah. Tapi jika untuk teman-teman yang ingin melanjutkan untuk hasil dasarnya, karena saya sudah mencoba beberapa eksperimen sebelumnya menggunakan Cloudflare, banyak platform yang saya gunakan seperti Dakas, kemudian RTMP,
lewat NIC RTMP itu ya banyak kendala karena latensinya sangat tinggi. Satu-satunya sementara saya dengan sesuai harga dan masih lumayan lah untuk eksperimen $5 per bulan itu masih bisa untuk kita buat belajar. Kemudian kita login gimana step-stepnya. Jadi kita masuk dulu ke dashboardnya, kita masuk dulu ke dashboard Cloudflare. Jika sudah masuk, ini versi yang sudah berbayar ya. Jadi setelah sudah membayar berhasil, kita akan dibuka akses ke live input ini. Jika belum, maka di sini nggak ada. Jadi setelah di sini nanti bisa pakai PayPal apa Mastercard atau kredit lainnya. Kemudian kita bikin untuk pencatatan saja, kita pilih live input. Apabila teman-teman menggunakan versi kamera, nantinya juga bisa untuk apapun, mau pakai platform YouTube, Facebook, TikTok, atau yang lain sejenisnya, RTMP HLS atau M3U8, bisa. Kita buat live input, kemudian kita buat penandaan saja, yaitu live stream test. Stream testing. Kemudian jika kita memilih apabila penonton kita nantinya jumlahnya kita asumsikan sangat banyak, kita pilih low latency. Jadi ketika permintaan sangat tinggi, video kita bisa terkompresi menjadi kecil-kecil dan tidak membuat lama. Selain itu juga keunggulannya yaitu tanpa tanpa CDN dari Cloudflare ini pastinya pemutarannya sangat lama. Penonton pasti akan lama menunggu pemutarannya, karena keunggulannya Cloudflare ini kita membayar $5 sebulan itu sudah include sama CDN. Di semua pengunjung yang ada di luar negeri maupun di lokasi kita, streaming itu akan lebih cepat melihat live streaming kita daripada live streaming secara lokal. Jika sudah seperti ini, kita bikin create live input. Jika sudah, nantinya di sini kita akan mendapatkan satu emblem yang nantinya bisa kita tempelkan di website sendiri, bisa di embednya di Facebook juga bisa. Kemudian kalau pemutarannya lewat HLS yang lebih low latency, bisa menggunakan HLS ini, karena HLS ini bisa mengecilkan potongan-potongan video yang sudah kita kirim melalui server ini. Kemudian kuncinya kita kalau membuat RTMP nantinya yaitu satu RTMP ini, kemudian RTMP key, dan selain itu juga bisa menggunakan SRT pastinya latensinya lebih kecil lagi, atau menggunakan WebRTC. Jika menggunakan HTML5 nantinya bisa lebih kecil lagi dan pemutarannya pasti akan lebih cepat. Seperti hari ini banyak aplikasi-aplikasi yang kualitasnya lebih tinggi di atas HD itu, tapi bisa memutar lebih cepat, padahal kapasitas penggunaan bandwidthnya sangat tinggi sekali, itu bisa memutar lebih cepat karena menggunakan hari ini WebRTC. Kemudian jika sudah membuat seperti ini, nantinya kita coba, kita buka OBS, kemudian kita bikin lagi. Saya bikin lagi OBS, yang buka lagi jendela yang baru. Kemudian kita buat live input streaming ini, kita coba kan videonya ini. Jika sudah, kita copy paste stream kunci streamnya saya contohkan di sini di RTMPS ya, di RTMPS kunci stream di copy, kemudian kita pastekan di OBS yang belum buat saya streamnya, di pengaturan, kemudian di stream. Di sini kita pilih sesuaikan, jika versinya bahasa Inggris pilih tanpa ada ke arah YouTube atau Twitter atau WHIP, kita pilih sesuaikan, kemudian servernya kita arahkan ke RTMP Cloudflare, lalu kunci streamnya kita copy ini, jadi copy yang ini ya. Jadi yang atas ini adalah
alamat RTMP-nya, kemudian kunci streamnya yaitu ini RTMP Sky. Jadi pastinya nanti lebih aman, tidak bisa dibaca orang. Kemudian kita masuk ke OBS lagi, kita pastekan di bagian kunci stream ini. Jika sudah, pastikan seperti ini, kita klik terapkan, lalu kita buat mulai stream. Jadi jika sudah seperti ini, kita lihat jika kita tanpa CDN-nya Cloudflare, ini pasti frame-nya anjlok. Meskipun secara hardware kalian masih sangat minim, mau pakai AMD atau Intel atau Nvidia atau A25, A24, itu pasti akan tinggi karena beban di semuanya akan diikutkan ke PC perangkat sumber daya teman-teman masing-masing. Tapi kalau kita integrasikan dengan Cloudflare, maka di frame rate akan lebih menurun dan hampir 0% karena langsung include. Jadi seolah-olah ini hanya mengirimkan satu live streaming, kemudian si Cloudflare mengirimkan semua bebannya ke Cloudflare ini. Ketika kita live di sini ya, tampilannya kan seperti ini. Kita lihat di posisi Cloudflare di sini ada siaran live streaming kita. Jadi seperti ini nantinya. Di sini bisa kita Control. live di You'd be sini. surprised how easy and inexpensive it can be. Try OwnCast and build something that is uniquely your own. Seperti ini nantinya. Live streaming, Fleet Control. Saya kecilkan dulu suaranya. Jadi di sini kita bisa memformat beberapa kualitas dari mulai 240 sampai 720. Dan kita juga bisa langsung melihat sebelum kita embed ke website atau ke situs YouTube atau platform lainnya, mau TikTok apa-apa, kita bisa melihat penonton berapa di Banked di Cloudflare ini. Satu itu, kemudian jika sudah di situ, sangat nyaris tanpa ada buffering teman-teman, karena saya eksperimen kami yang sebelumnya itu pakai RTMP, ngik RTMP, kemudian one cache yang tanpa Banked di VPS, karena kalau bayar VPS kita juga biayanya mahal. Kalau sudah besar nggak masalah, kalau kita masih pemula usahakan kita mulai dari tingkat kecil dulu, ya $5 lah, masih masih ringan di kantong kita. Tapi kalau kalau versi besar kayak platform-platform yang sudah besar, memang udah segmennya beda lagi karena mereka perusahaan yang besar-besar dan banyak investor yang masuk. Tapi kalau ini dalam versi belajar dan nantinya akan dikembangkan, bisa untuk teman-teman, dasarnya di sini. Kemudian jika ingin menempelkan ini di website, misalkan di sini saya contohkan saya punya apa namanya, punya sebuah website kecil-kecilan juga. Di sini di embed ini kita coba tempelkan di hosting kita, di cloud kita salin, kemudian kita buka. Saya masuk dulu ke dashboard web saya untuk saya edit. Dan dulu saya contohkan di hostingan yang ya ini bentar. Kebetulan saya juga membangun sebuah website kecil-kecilan yang hanya sekedar untuk belajar, itu bisa buat nantinya akan saya bikin konten juga untuk gimana caranya membuat SQL, my server database di hosting, kemudian membuat domain server sendiri atau membuat website sendiri. Nantinya bisa teman-teman kembangin. Saya kasih tahu dasar-dasarnya saja, eh, karena kita sukanya ngoprek-ngoprek ya teman-teman. Kalau ahli sih kita nggak ahli, cuman kita selalu belajar dari hal yang salah kecil. Nantinya kalau sudah ketemu kita bikin konten biar bisa, kalau ada yang mau tanya bisa, nanti teman-teman yang bisa kasih masukan, pasti kita bisa integrasikan satu sama lain, saling pasti akan membuat satu kesatuan, eh, menciptakan mungkin website yang lebih bagus atau platform yang lebih bagus di channel kita ini. Akhirnya channelnya saya bikin biar untuk komunitas saling bisa bertukar masalah, dan kita harus mencari masalahnya bersama di forum ini. Di situ. Kemudian kalau teman-teman ingin ke hostinger nanti bisa, itu ada yang paling murah 12.000 per bulan, kapasitasnya kecil.
saya membuka aksesnya sambil nge-live sambil ngerekam, jadi agak lama ya teman-teman. Jika kita masuk ke public HTML-nya, kalau teman-teman pakainya kayak WordPress, nah mungkin ini hampir sama lah, masuk ke cPanel-nya, cPanel. Di sini saya sudah membuat mentahan. Jadi dari awal tadi kita dapat emblem, kita dapat embed ini, kita embed ini, embed agak lama kan prosesnya. Kita nge-live terus ngerekam terus buka browser 3 itu masih agak kuat ini. Kita masukin ke sinilah, kebetulan saya sudah bikin template-nya di sini. Kita edit dulu ya HTML-nya, kita taruh di iframe. Jadi embed ini kita copy, kemudian kita tempel di cPanel website kita, dan kita save, dan kita cek, kita akses websitenya yang sudah kita edit. Kebetulan namanya ini sekedar buat contoh saja, di punya website atau secara mandiri kita klik domainnya ini, apakah nantinya akan sama seperti di video yang ini ya. Cek. Nah, di sini sudah tampil ya. Jadi kita bisa nge-live secara mandiri tanpa ngikut siapapun, tanpa ngikut platform A creator manapun. sharing your content, or a game Saya pelankan. says the chat cheers you on. Video streaming is here. Kita nggak tergantung sama platform yang selalu kadang menjanjikan monetisasi apapun, tapi kita bisa monetisasi sendiri dengan layanan yang kita bikin. Intinya begitu teman-teman, untuk kedepannya ya. Tapi kalau sekedar belajar dan untuk kalau buat konten yang kayak YouTube, kalau sudah subscribernya banyak nggak masalah sih kalau apapun itu. Tapi di sini kita memang eksperimentalnya untuk development, untuk pengembangan sebuah platform depannya biar bisa dimonet secara mungkin berbayar. Kalau kita mempunyai server mandiri, mempunyai website secara mandiri, akan kita monetisasi sendiri, nantinya akan berlayanan. Kita lihat di sini di website kita yang kita bikin di sini disiarkan dari Cloudflare, dari OBS ya, pastinya OBS. Kemudian OBS mengirim ke Cloudflare kita dikasih embednya kita tempel ke website ini. Intinya seperti itu. Apapun websitenya, yang penting kalau teman-teman yang sudah paham tentang ngoding yang pastinya lebih paham, dan pastinya tentunya ada yang lebih paham lagi. Jadi kita di sini saling belajar. Salah satu mungkin ada yang belum paham, bisa pelan-pelan saja untuk melihatnya. Ini untuk pengintegrasian dari live OBS jika kita punya video, kemudian ke website. Kemudian ini juga bisa difungsikan sebagai, saya tekan dulu di streamingnya, kita fungsikan dulu sebagai embed di YouTube. Kalau di YouTube, kalau memang perangkat sumber daya yang teman-teman untuk nge-live kadang macet-macet atau CPU-nya tinggi karena kualitasnya tinggi, ya ini juga bisa. Jadi di sini sebelum ke situ ya, kita hasil live tadi itu akan menyimpan di ini ya, di sini ya. Jadi misalkan nanti kita mau buat crack-crackan untuk kombinasi apa itu, hasil live tadi ya, setelah kita selesai itu ada here to stay, but more than likely ada videonya di sini. Dan kalau kita pengen membuat siaran ulang atau apapun, kita ada datanya di sini. Tapi memang semakin banyak yang kita simpan, jadi jam durasi $5 itu tadi pasti akan turun. Di sini kita punya batasan 1000 menit. Jadi di sini
ada beberapa video saya yang durasi 8 jam sampai berapa ya, 1 menit. Jadi saat 8 jam saja itu sudah menggunakan kemungkinan di 45%, so 55% sudah terpakai ya, kemungkinan ya itulah berarti 20 jam lah ya. Maka teman-teman tadi salah kalau 10 jam, 20 jam, 20 jaman kita di berapapun penonton, berapapun kita nggak terpacu sama berapa giga yang dikasih. Kalau platform yang lain itu hitungannya per berapa giga itu bayarnya naik. Kalau kalau Clover memang agak bisa karena hitungannya menit, masalah di situ ya. Sukanya kita di situ. Kalau lebih efisien lah untuk di dompet kita, pasnya masih amatir ya. Terus kita lanjut gimana caranya ke live-nya ini, ke kan cuma dipakai ke platform Facebook, YouTube atau TikTok. Kita masuk lagi ke live input tadi, kita pilih yang tadi kita buat live streaming test, kunci stripnya, kemudian di sini kita pilih yaitu create output. Output itu dari inputnya dari OBS, outputnya jadi video sudah direkam, masuknya input, keluarnya kemana, itu bisa ke website, bisa ke platform lain, outputnya diarahkan kemana. Lah biasanya setiap platform itu kan ada kunci RTMP-nya. Di sini nanti URL ini yaitu URL dari misalkan YouTube ya, misalkan YouTube. Masuk dulu ke YouTube saya. Ini kan diarahkan harus masukin kunci URL. Jadi modelnya bolak-balik ya. Mau di platform Facebook atau YouTube atau apapun lah. Nanti kunci RTMP-nya ditaruh di sini. Kalau mungkin RTMP, kalau menggunakan SRT ya sama saja. Tapi kalau SRT mungkin kalau platform-platform seperti Facebook, YouTube atau TikTok belum ya. Mereka rata-rata menggunakan RTMP atau RTMPS seperti itu. Kita masuk ke channel, coba percobaan aja ke channel saya ya. Channel saya masuk ke sini. Di sini kalau kita buat live streaming misalnya, kita bikin live streaming dan sini kan kita ada misalkan ada nah di sini setelah masuk ke dashboardnya YouTube, misalkan kita praktekkan di YouTube, di sini kita dapat RTMP, kunci RTMP ini, RTMP RTMP URL, kemudian ini kuncinya. Nah ketika kita nge-live, kalau di posisi biar kalau teman-teman nanti nggak bingung ya, kita mulai dari awal lagi. Kita masuk ke kuncinya, ke live streaming yang sudah kita buat sebelumnya, kita masuk, ketika kita klik, kita geser ke bawah. Nah, yang kunci RTMP untuk OBS yaitu kunci RTMP yang ini yang kita tempelkan di posisinya di bagian streaming ini. Di sini ya, teman-teman, di sini. Ini itu sudah jelas ya. Terus kemudian kalau sudah masuk semua RTMP halaman URL dan RTMP key-nya, kita mau arahin kemana nih, mau ke YouTube atau ke Facebook atau ke TikTok, kita bikin create output. Jadi semisal cukup pakai satu kunci stream, kita nge-live 3 platform itu bisa, itu lebih unggulnya di situ juga. Kalau mau diberikan cukup satu OBS yang nge-live, kita langsung sekalinya nge-live ke Facebook, ke YouTube, ke TikTok, ke Twitch misalnya, itu bisa dan tanpa rendah latensi. Nah kita misalkan di sini kita salin URL RTMP-nya, ini kita arahin ke output ini, URL ini sini, kemudian masuk lagi ke YouTube, kita salin kuncinya di sini, kemudian kita salin di sini, kemudian klik output. Nah nantinya akan muncul tampilannya di sini. Kalau nanti kita posisinya online, nanti ini akan warna hijau. Kalau OBS-nya sudah kita live streaming kan, mau ke kalau ke Facebook ya sama, nanti ada RTMP-nya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya, pelan-pelan saja nanti untuk menonton videonya biar teman-teman paham. Dan ini mungkin mas kali ini mungkin masih satu-satunya channel ini yang masih
untuk pengeksperimenan Cloudflare, dan nantinya kita bahas mulai dari Worncast untuk Linux, Ubuntu. Kalau menggunakan Windows itu fleksibel, bisa pakai RTMP, bisa LS, pakai NIC RTMP. Tapi kalau Worncast kita harus pakai Linux. Kalau pakainya Windows, rata-rata teman pakai Windows itu mungkin bisa pakai eh, pakai NIC RTM NGX kemudian pakai Cloudflare ini. Ah, banyak memang selain Cloudflare, ada Kas, terus apa itu kemarin lupa, apa ya, sempat ada banyak free trial, ada Live.io. Oh iya, di sini lah banyak itu, Stream.io banyak di situ ya. Jadi kuncinya di situ. Ya, intinya Cloudflare Stream, kalau kita punya website sendiri dan bikin website di sini sendiri, ya kalau silakan. Jadi bisa multi, kita bikin domain di sini bisa, websitenya diintegrasiin biar jadinya lebih cepat di sini bisa, plus kita bikin streaming di sini, di situ. Jadi sekian itu dulu ya teman-teman ya, video dari kami. Mudah-mudahan nantinya kita